aku nyerah mas, nggak tahu lagi aku harus kayak gimana nanganinya. Cuman ada hal yang dilakukan kamu atau mbaknya, ya akhirnya istri saya cerita ketika misalnya ini entitasnya mau dikeluarin, dia pengen inangnya juga ikut. Jadi ya gone forever barengan kayak gitu. Panggawa parawanggati sajawandang kalawana bengke. Jadi oh ya sebelumnya saya Henry, sekarang tinggal di Bekasi lah sama istri anak saya. Jadi kejadiannya itu sebelum COVID banget, 2019 benar-benar menjelang COVID. Saya, istri saya waktu itu pacar saya sama ibu saya itu merencanakan pergi ke Jogja untuk, kalau orang Jawa bilang itu woro-woro atau mengundang bahwa saya akan tunangan dengan pacar saya waktu itu. Ketika saya sampai Jogja itu istri saya memang dari Jakarta sudah ngajakin nih untuk ke salah satu museum di Yogyakarta. Museum ya well known museum lah di sana, itu museum yang ngebahas tentang, menceritakan tentang sejarah-sejarah kerajaan Mataram seperti itu. Kita jalan, saya sama istri saya itu jalan sekitar jam 11 siang, sebelum makan siang lah kita jalan ke sana. Kalau dari tempat saya nginep di rumah bule saya di Sleman itu ke museum itu sekitar 30 sampai 40 menit lah. Artinya kita nyampe di museum tersebut itu ketika jam 12-an. Ketika jam 12 kita sampai, standar lah kita beli tiket segala macam. Nah di museum ini itu ketika kita sudah beli tiket, kita tidak masuk secara sendiri-sendiri, pasti akan menunggu sampai satu rombongan itu 10 orang, lalu ada guide-nya yang akan nge-guide-in kita untuk menjelaskan ada apa di sana. Kita masuklah, ketika kita sudah mencapai rombongan kita 10 orang, kita di-guide-in sama ada mbak-mbak lah, mbak-mbak yang nge-guide-in kita. Jadi buat gambaran aja, ketika masuk museum itu dari awal loket masuk sampai ke tempat pertama kita buka pintu, kita tuh kan kayak ngelewatin kayak apa ya bahasa Indonesianya, dungeon itu kayak labirin. Jadi kayak masuk agak ke bawah dikit sampai kita buka pintu. Ketika buka pintu itu kita langsung disambut sama patung atau arca Dewi Sri. Dewi Sri itu kalau buat orang Jawa itu adalah Dewi kesuburan ya. Dengan bentuk kayak seperti itu, pas masuk itu awal istri sudah tidak mau untuk melihat arca tersebut. Tidak mau melihat arca tersebut karena istri tuh basicnya dia tidak punya kemampuan apa-apa ya. Dia tidak, she didn't have a sixth sense or indigo or even peka atau apapun. Dia cuman emang ketika datang ke suatu tempat baru yang istilah dia nggak pernah dia kunjungi, ngerasa spooky, dia pasti akan ngerasa aneh, janggal gitu deh. Kita masuk, ketika kita masuk itu kan ada 2 wing ya, yang wing sebelah kanan sama wing sebelah kiri. Awalnya kita masuk ke kanan itu, guide-nya menjelaskan kayak di sana ada alat-alat musik seperti itu, kayak kenong, gamelan, segala macam. Terus ada beberapa arca tambahan juga. Dari wing sebelah kanan ke sebelah kiri, kita jalan. Di sebelah kiri itu kita masuk lorong. Lorongnya itu udah banyak kayak lukisan yang menggambarkan tentang sejarah si kerajaan Mataram kuno kayak gitu. Ada raja-rajanya atau ratu-ratunya atau putri-putrinya kayak gitu. Istri saya ketika masuk ke wing sebelah kiri itu udah bersikap aneh lah. Dia sudah nunduk terus, dia tidak mau melihat sekeliling. Saya tanya ke istri saya, kamu kenapa yang? Enggak apa-apa. Istri saya itu emang basicnya punya GERD ya, punya penyakit mah seperti itu, asam lambung.
Tapi kondisinya pada saat itu saya tahu banget istri saya ketika GERD itu seperti apa. Itu tidak seperti orang GERD kebanyakan. Dia selalu nunduk, saya pegang tangannya itu panasnya itu kayak ngelebihin orang Sumeng. Panas-panas yang kayak kita kena DBD, yang panas banget, 38, 39 derajat. Istri sudah ngeluh, aku sesak banget yang, aku udah nggak nyaman di sini. Pokoknya udah bilang kayak gitu, sesek, udah nggak nyaman, udah panas. Kemudian saya izin ke guide-turnya, Mbak, saya mau izin ya, tidak meneruskan perjalanan ini. Ditanyain sama guide-nya, kenapa emang Mas? Saya jelasin, mungkin istri saya, pacar saya GERD-nya kambuh. Guide-nya ngeliatin dong ke pacar saya waktu itu, Mbak nggak kenapa-kenapa, cuma ditanyain. Tapi dengan tatapan yang memang sudah suspicious, yang sudah istilahnya udah mengerti kenapa si pacar saya waktu itu. Nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Istri saya masih sempat menjawab. Akhirnya karena dirasa sudah tidak kondusif, akhirnya saya dipersilahkan keluar sama istri saya. Tapi istilahnya diarahkan sama si guide-nya ini. Kita naiklah ke atas undakannya. Si guide-nya itu juga ikut. Ketika di atas dipersilakan duduk, guide-nya cuman bilang, sebentar ya, saya ambilkan air minum dulu. Turun lagi, naik lagi si guide-nya, dia menyerahkan air minum. Saya nggak tahu salah ngeliat apa-apa, cuman guide-nya itu ketika ingin menyodorkan air minumnya, dia kayak spelling something kayak gitu ya mungkin. Dikasih ke istri saya. Pacar saya waktu itu cuman ngeluh, panas banget airnya yang. Saya cobain dong, enggak panas, ini air normal, air biasa, panas yang panas. Guide-nya waktu itu denger, cuman bisikin ke saya guide-nya, udah Mas dibawa pulang aja. Kebetulan dari keluaran exit itu saya diarahkan keluar oleh guide-nya ke parkiran itu ada sekitar 100 sampai 200 meter lah, dan itu emang mobil tidak boleh sebenarnya masuk area situ. Cuman dikarenakan memang sudah tidak kondusif, saya diperbolehkan untuk ngambil mobil sama security-nya. Saya ambil mobil tuh buat jemput istri saya. Posisinya istri saya ketika saya papah ke dalam mobil itu sudah agak-agak tidak bisa diajak komunikasi. Dia selalu ngomong, aku mau pulang. Selalu bilangnya gitu, aku mau pulang, aku nggak pengen di sini, aku nggak pengen sama kamu. Dalam bahasa Jawa halus, dalam artian pakai bahasa kromo. Kalau mau dilogikakan, istri saya memang ada keturunan Jawa. Cuman seumur hidup saya kenal sama dia dari awal pacaran sampai sekarang menikah. Even saya bercakap sehari-hari aja pakai bahasa yang Jawa yang ngoko, yang kasar gitu, dia nggak bisa. Apalagi untuk menggunakan bahasa Jawa halus pakai kromo seperti itu, jauh dari itu. Saya lanjutkan, jadi ketika di mobil, kalau buat penonton atau pendengar PMK yang tahu daerah ini, pasti akan familiar ketika dari museum ini ke Bundaran Udang. Namanya itu yang biasanya kalau wisatawan itu mau naik jeep atau lavatur, itu pasti akan biasanya meeting point-nya di sana. Dari museum tersebut sampai ke Bundaran Udang mah nggak jauh, sekitar 1,5 kilo lah. Kita ngelewatin kayak banyak pohon-pohon besar yang memang sudah lama ada di sana, ngelewatin villa-villa yang mungkin bisa saya bilang dari era Belanda sampai era-era tahun 70-80 yang halamannya besar-besar. Posisinya waktu itu masih jam 1:30, lepas zuhur lah. Sudah turun hujan lebat besar sekali. Daerah sana itu ketika menjelang sore, siang menjelang sore itu pasti akan turun hujan, pasti banget. Kita turun tuh ke bawah. Seperti yang tadi saya katakan di awal, bahwa dari museum ini sampai ke rumah saudara saya itu sekitar 30-40 menit. Dari situ istri makin meracau, makin
tantrum, ya kayak anak kecil kalau tantrum seperti apa sih? Seperti itu, nggak bisa diem sama sekali di mobil saya kecil waktu itu. Bener-bener nggak kondusif banget deh. Saya udah paham nih apa yang terjadi sama pacar saya atau istri saya pada saat itu. Saya itu istilahnya hidup dengan logika yang sedemikian rupa lah ketika dihadapkan dengan hal tersebut. Yang bisa saya ingat dan bisa saya lakukan hanya menyebut asma-asma Tuhan dengan harapan bahwa paling nggak ini bisa ke-reduce lah. Saya cuman bilang ke pacar saya, ke istri saya, istighfar nyebut. Ketika saya bilang gitu ya istri saya cuman ngomong, emoh, aku emoh. Emoh tuh kalau bahasa Indonesianya apa ya? Nggak mau, tidak mau, aku nggak mau begitu. Kebetulan saya juga orangnya kurang religius ya, yang bisa saya apal ya cuman in between surat kulhu, ayat kursi, segala macem. Mungkin ini akan terdengar sangat klise ketika penonton atau pendengar sudah sering mendengar cerita ini, cuman ketika saya membacakan ayat kursi, istri saya teriak dan bilang, kowe iso meneng ra? Lu bisa diem gak? Lu sangat amat bisa diem gak? Soal kayak gitu. Saya takut. Pada saat itu jujur saya takut. Jadi saya di mobil tuh patoknya gimana caranya. Saya berpikir cepat gimana caranya untuk menjaga agar istri saya tidak membuka kenop pintu dan lompat. Dan juga saya menjaga istilahnya ini mobil nggak kenapa-kenapa, tidak nabrak kanan kiri atau seperti apa, dengan kondisi pada saat itu hujan deras banget. Ada satu hal, jadi kebetulan di keluarga saya punya sepupu namanya Adit. Yang saya ingat di keluarga saya yang bisa untuk melihat, dia sih tidak bisa menyembuhkan, cuman dia paham hal seperti itu. Nomor telepon yang saya tuju waktu itu Adit. Saya telepon, saya cuma nanya, Dit di mana? Di rumah mas, katanya. Ya udah, aku pulang sekarang, minta tolong. Pacarku kenapa ya ini? Oh ya udah mas, ya udah. Kita turun lah. Ada satu momen yang bikin saya sampai sekarang masih merinding sih kalau saya cerita ini. Jadi pernah nggak kalau pendengar atau penonton PMK itu ngerasa ketika kita ingin menetralisir orang yang lagi trans, kita akan kayak ikutan ke bawah untuk masuk entitasnya ke badan kita. Saya nggak tahu ini pengalaman itu iya apa enggak, cuman pada saat saya pegang tangan istri saya, itu kayak ada rasa kesetrum dari tangan kiri sampai sinilah. Itu tuh kesemutannya kayak orang kelamaan nyangga kepala ketika mau tidur. Jadi kayak kesemutan seperti itu. Dan itu rasanya nggak enak banget. Terus nanti ada jawabannya sih kenapa ketika tangan saya ngerasa kayak kesetrum gitu. Dengan keyakinan saya, waktu itu saya udah marah banget tuh. Sampai dari yang saya bebacaan, apa yang saya pelajari dan bisa, sampai saya memaki. Istilahnya kayak, gak usah lah begitu. Gak usah lah gangguin saya. Ketika saya teriak gitu, dia langsung balik lagi. Langsung netral lagi kayak gitu. Itu mungkin ada kaitannya dengan di part story yang akan saya ceritakan nanti. Singkatnya, saya sama istri saya waktu itu langsung nyampe ke rumah bule saya di daerah Sleman ya. Itu nyampe sekitar jam 3:30 lah. Saya lupa, jam 3:30. Langsung itu dipapah sama sepupu saya yang saya tadi bilang agak bisa ngelihat hal seperti itu. Dia cuma nanya, kenapa mas? Nggak tahu Dit, gue habis dari museum ini, tahu seperti ini. Ya udah mas, direbahin aja dulu di situ.
Akhirnya standar rumah orang Jawa lah ya, bentuknya kayak ngotak-ngotak, kita kayak punya ruangan yang gede banget yang biasa buat ruangan nonton TV bersama seperti itu. Istri saya ditidurin di situ, dia makin tantrum tuh. Sepupu saya cuman ngomong sebentar gini, "Saya yo mas, tak carikan dulu daun bidara Arab sama kelor." Ketika sudah mendapatkan, saudara saya itu si Adit langsung kayak nyampurin daun bidara Arab sama kelornya untuk diminumin ke pacar atau istri saya waktu itu. Baru mau digini nih, baru mau dikasih langsung ditepis tangannya si Adit. Dirapin lagi, akhirnya ya kita paksa untuk minum. Jawabannya sama seperti di museum tersebut. Istri saya cuman bilang, panas banget airnya. Panas kayak gitu. Padahal itu air yang dikasih pun air biasa. Ya cuman air dari galon kayak gitu. Oke lah, sama si sepupu saya ketika sudah diminumin, ditidurin lagi. Dengan tantrumnya seperti anak kecil ya, dia lari-larian ke kanan ke kiri. Akhirnya bisa kita tenangin, tiduran lagi. Si saudara saya si Adit itu akhirnya kayak, saya juga nggak tahu dia merapal apa segala macam, sampai akhirnya sudah agak mendingan nih, jam 4:30 atau jam 5 deh. Istri saya itu agak mendingan. Sempet bisa diajak ngobrol. Istri saya itu cuman ngomong, "Aku capek banget Eyang, aku mau kamar mandi dulu boleh?" Jadi ketika istri saya ke kamar mandi, kalau pendengar atau penonton PMK itu pas tahu nggak sih, kayak ada mitos orang zaman dulu ketika memelihara tuyul, jalannya tuh bongkok tapi tangannya tuh sambil kayak pose ngegendong anak kecil di belakang, kayak gendong kuda kayak gitu. Kita pas ngeliat, kita itu dalam artian itu banyak saudara saya di situ, karena malamnya kan mau ada acara, saya mau woro-woro acara tunangan saya waktu itu. Sekeluarga kita cuman bisa kasak-kusuk ngelihat kayak gitu, karena ngerasa kok iseh koyo ngono, kok masih seperti itu. Pas dia di kamar mandi, dia teriak kencang banget, panik dong saya masuk kamar mandi. Ternyata belum keluar full. Saya nanya sama si sepupu saya, sebenarnya yang masuk ke istriku tuh apa, pacarku tuh apa sih Dit? Si Adit cuman bilang, anak-anak mas. Anak-anak umur berapa? Ya anak-anak lagi umur nakal lah mas, umur 5-6 tahun seperti itu. Oh makanya kelakuan pacarku ini seperti itu. Ya itu mas. Itu sampai lewat maghrib, istri tuh masih nggak tenang. Padahal itu sudah dipegangin sama saya. Adik saya itu sudah ada di Jogja sebelumnya. Udah dipegang sama adik saya. Sebagai gambaran, saya itu tinggi 170, 171. Pada saat itu berat 80. Adik saya lebih tinggi dari saya, lebih berat juga dari saya. Itu saya megangin adik saya kandung, megangin kakinya, saya megangin bahunya itu sampai kewalahan banget. Adik saya cuma ngomong, gila ini pacar lu mas tenaganya. Ya gue juga mana tahu kayak gitu. Pokoknya dipegangin sama orang yang sebesar saya itu 2 orang aja kewalahan. Lepas maghrib masih seperti itu. Adit cuman ngomong, aku nyerah mas, nggak tahu lagi aku harus kayak gimana nanganinya. Akhirnya saya ingat, kebetulan kan saya dulu kuliah di Jogja. Saya punya temen se-circle saya itu namanya Arif. Dia bisa hal-hal seperti itu. Cuman dia juga tidak yang serta-merta untuk gue bisa lo kayak gini gitu, enggak. Cuman ketika teman-teman di tongkrongan punya masalah hal-hal yang berkaitan, yang beririsan dengan hal seperti itu, pasti akan menghubungin dia. Saya cari kontaknya, saya telepon, Rif, di mana? Ada lagi di Klaten nih. Aduh, aku minta tolong Rif. Lo kenapa? Saya videoin kan. Pacarku ketempelan nih. Emang habis dari mana?
Ya saya jelasin dari ini. Aduh Hen, sorry Hen, aku lagi nggak bisa ke sana, tapi aku punya teman yang rumahnya di daerah Sleman yang mungkin bisa membantu gitu. Dikasih nomor teleponnya, saya telepon, namanya saya juga nggak tahu nama aslinya siapa, cuman panggilannya Mas Codot. Jadi sih pas Mas Codot ini saya telepon, Mas Codot, saya dapat nomor Mas dari Arif, bisa minta tolong nggak? Mas Codot langsung ngomong, mesti nek dari Arif iki babnya bab goib. Pasti kalau dari si Arif ini hal-hal yang goib kayak gitu. Iya ya Mas. Lo kenapa Mas? Saya ceritain lagi kan runutan ininya. Oh ya udah, coba boleh video call Mas? Kita kira video call. Saya belum cerita apa-apa, cuman cerita bahwa pacar atau istri saya waktu itu kemasukan. Mas Yodo cuman bilang sambil video call, anak kecil ya Mas itu. Anak kecil itu lagi nakal-nakalnya. Kowe mesti habis dari sini kan? Kamu pasti habis dari sini kan? Iya Mas, saya bilang gitu. Boleh percaya boleh enggak, jadi saya juga akhirnya baru tahu, seperti yang tadi saya katakan, dengan logika saya nggak tahu ternyata penetralisiran tentang hal-hal seperti itu bisa melalui teknologi. Artinya seperti ini, ketika Mas Codot itu minta video call, Mas Codot itu minta, coba Mas arahin ke pacarmu Mas, coba diarahin ke si pacar saya ini. Ketika diarahin, saya ngeliat tuh si Mas Codot kayak membacakan sesuatu sambil hal-hal yang sering kita lihat lah ketika di cerita-cerita horor seperti itu. Dia meniup-niup atau seperti apa, boleh percaya boleh enggak, terserah. Cuman reaksi pacar saya waktu itu kayak resisten, dia menolak, nggak mau itu, jauhin HP-nya. Saya juga bingung, maksudnya kayak, lu serius lu di tahun sekarang gitu, maksudnya lu ngusir hal kayak gini juga bisa lewat teknologi video call yang nirkabel dan jauh kayak gitu. Ketika udah selesai kayak gitu, kan makin tantrum tuh pas dicoba dinetralisir sama si Mas Codot ini. Mas Codot cuman bilang, Mas, aku mau ngobrol sama kamu. Mas, sebentar aku mau ngobrol sama kamu. Ngobrol, Mas Codot cuman bilang, ketoknya agak abot Mas, kayaknya agak berat. Aku cuman takut dua hal. Jadi gini, orang biasanya ketika kemasukan hal-hal seperti itu, biasanya dia akan meminta sesuatu. Ada dua kemungkinan lah. Satu, ketika permintaannya dia adalah hal-hal yang ringan. Contoh, dia minta kopi lah, dia minta rokok lah, dia minta sesuatu yang lumrah dan ringan. Paling banter minta dipulangin tempat asalnya. Atau yang kedua, sampai merinding lagi ceritanya, Mas Yodo tuh bilang, yang kedua, posisinya ini yang masukin anak kecilnya seneng sama pacar saya waktu itu. Atau yang kedua, ketika misalnya ini entitasnya mau dikeluarin, dia pengen inangnya juga ikut. Jadi ya gone forever barengan kayak gitu. Saya sambil kaget kayak, lo yang bener aja Mas Codot, gue cuman ke museum loh, maksudnya ya sampai ada kemungkinan kedua begitu. Akhirnya Mas Codot ketika dia habis membantu saya untuk menetralisir pacar, dia juga pun menyerah kayak, maaf Mas, kalau untuk hal-hal seperti itu yang sampai meminta akan sesuatu, aku belum nyampe sampai sana Mas, aku belum bisa untuk menetralisir khawatirnya, aku salah penanganan, malah kenapa-kenapa. Sampai dia nanya, emang sekarang kamu di mana Mas? Tak bilangin, aku di Sleman, di Melati. Melati itu salah satu kecamatan di Sleman. Oh Melati, kebetulan Pak D-ku di sana Mas. Nah Pak D-nya si Mas Codot ini, dia emang praktisi, dia memang membuka praktek ya
pengobatan segala macam atau mengatasi segala macam problematika yang di luar logika lah, intinya seperti itu. Akhirnya iseng si Mas Codot nanya, coba Mas jajal Sherlock dong. Ketika dia cek lagi, walah Mas, iki mung 200 meter saka omah padekku. Ini cuma 200 meter dari rumah pade saya. Akhirnya dikasih lah nomor pakde-nya. Amit ya Mas, aku nggak bisa bantu banyak. Mungkin pakdeku bisa ngebantu. Akhirnya langsung saya telepon pakde-nya Mas Codot tuh. Pak, saya sampai lupa dia namanya. Ya let's say lah Pak Paranormal lah, Pak Pinter lah. Pak Pinter, saya dapat nomor Bapak itu dari Mas Codot. Maaf, saya juga nggak tahu nama aslinya Mas Codot siapa, karena kan yang kita tahu Codot itu tokek apa cicak, lizard lah seperti itu. Saya nggak tahu nih Mas. Pak, oh iya kenapa Mas, ada yang bisa dibantu? Saya terangin lagi dari awal. Coba Sherlock di mana? Saya Sherlock. Ketika ngelihat jaraknya cuma 200 meter tadi, Pak D-nya Mas Codot itu cuma bilang, loh Masnya manggon di mana? Loh Masnya sekarang ada di mana? Di rumah Pak Haryata. Oh Pak Haryata ya tahu, itu teman cangkruk saya kalau malam, itu teman nongkrong saya kalau malam. Nggak lama si Pak D-nya Mas Codot itu datang lah ke rumah Pak Le saya. Sebelum datang itu, ketika tidak bisa dinetralisir sama Mas Codot, itu istri saya, jadi kalau rumah Pak Le saya itu ruangan kotak yang buat ruang TV bareng, ada pintu, belakangnya itu daerah kayak orang Jogja bilangnya pawon ya, daerah pawon. Pawon tuh kayak dapur, terus ya segala macam kegiatan untuk masak atau dia punya hewan-hewan domestik kayak ayam segala macam ada di situ. Dia selalu nunjuk ke pintu antara perbatasan ruang TV sama si pawonnya ini. Dia nunjuk, itu siapa? Anak kecil. Pacar saya itu nggak ngomong anak kecil, itu siapa? Anak-anak kecil. Dari tadi mondar-mandir, tapi dia nggak bisa masuk. Aku takut. Saya pun kayak ngelihat sekilas, berisik lah suaranya. Kayak suara gimana sih anak-anak umur 5-6 tahun kalau larian seperti itu. Istri saya ngelihat, posisi saya juga ngelihat sekelebat. Terus saya tanyain, apa yang kamu lihat yang di pintu itu? Jadi anak kecil, lumrah tingginya anak kecil, kayak ada caling di sini, anak kecilnya, tapi nggak panjang, tapi keluar, kelihatan lah calingnya. Rambutnya putih, ini menurut deskripsi pacar saya ya. Matanya hitam semua, jadi ya bola mata hitam semua. Dan istri saya itu bilang anak-anak, tidak anak tunggal anak seperti itu. Saya kaget dong. Di mana sampai saya coba ke arah pintu perbatasan antara ruang TV itu sampai ke pawon belakang. Ini loh yang nggak ada. Itu yang masa kamu nggak lihat? Itu di depan kamu persis. Sekeluarga saya itu ada sekitar 8-10 orang itu pada kaget kayak nggak ada. Cuman istri saya itu tetap kekeh menyatakan bahwa itu ada anak kecil yang dia pengen berusaha masuk tapi nggak bisa ke rumahnya Pak Le saya waktu itu. Pun even mungkin karena ada resonansi energi dari awal di museum atau apa, saya jadi kayak ngelihat sekilas juga seperti itu. Cuman saya tidak ngelihat as a vivid kayak apa yang istri saya lihat. Cuman iya, di perbatasan pintu itu banyak ya anak kecil ya. Around di atas 3 atau 4 seperti itu. Ketika ngelihat itu, istri saya cuma nanya ke Adit pakai bahasa Jawa halus ya, ini udah saya bahasa Indonesia kan, kamu punya bola nggak? Aku mau main bola sama mereka. Posisi mau maghrib, masih hujan terus banget, minta bola dan nunjuk ke arah perbatasan antara ruang TV itu sama pawon. Saya kalau nginget kejadian itu agak, ya dibilang menyeramkan, dibilang
Kalau ditabrakkan dengan logika ya jelas nggak bakal masuk sih, nggak bakal masuk sama sekali, nggak bakal masuk. And then nggak lama si Pak D-nya Mas Codot ini datang. Pas datang dia cuman ngeliat dari jauh. Oh, cuman gitu doang. Saya cuma nanya, Bapak butuh apa? Tolong ambilin air putih aja, Mas. Saya ambilin air putih, sama minta tolong dipegangin. Saya sama adik saya lagi yang pegangin. Itu makin kuat banget. Netralisirnya sih, kalau saya ngelihatnya, saya nggak tahu apa yang dilakuin sama si Pak D-nya Mas Codot ya. Dia cuman naruh jempolnya di dahinya istri saya seperti ini, agak setengah ditekan, nggak lama, blas, hilang kayak gitu aja. Istri saya ketiduran like 5-10 menit seperti itu. Sadar-sadar istri saya itu cuma nanya, gue kenapa yang? Kok rame orang? Enggak kenapa-kenapa. Semua keluarga tuh pada ketawa. Enggak kenapa-kenapa. Saya tuh pas kejadian itu saya minta salah satu sepupu saya untuk memvideokan. Harusnya sih masih ada ya videonya, buktinya itu. Saya kasih lihat kan ke pacar saya waktu itu. Lo tadi habis kayak gini yang. Yang bener yang. Iya kayak gitu. Akhirnya selesai, tapi sebelum, ada hal aneh seperti ini. Ketika itu pengen selesai, di antara di belakang rumahnya Pak Lesa itu kayak ada suara benda yang besar tapi panjang. Gimana ya ngegambarinnya ya? Bukan kayak batu bulat jatuh bluk kayak gitu, enggak. Ini kayak benda yang panjang tapi berat, terus jatuh di atap bagian pawonnya. Kebetulan bagian pawonnya itu masih kayak seng, kayak kan berisik banget ya kalau seng kejatuhan benda-benda seperti itu tuh. Brak kayak gitu. Ada suara itu, semua kaget. Ngeliat dong. Kebetulan si Pak D-nya Mas Codot itu masih ada. Itu apa Pak? Udah nanti saya jelasin. Akhirnya ketika sudah selesai semua, saya nanya sama Pak D-nya Mas Codot ini sudah Pak semuanya? Sudah. Sekarang dimandiin aja dulu, tapi Pak dipakein kain jarik ya mandinya. Siapa yang punya hubungan keluarga di sini? Nggak ada Pak, ini saudara saya semua akhirnya. Kalau diwakilin sama ibu saya, pada itu masih ada ibu saya, diwakilin sama ibu saya buat mandiin boleh? Boleh, tapi sebentar ya biar ada. Jadi Pak D-nya Mas Codot itu bawa temennya satu orang, dia udah bawa kayak kembang setamban kayak gitulah. Dimandinya pakai ini ya, dimandiin pakai itu, akhirnya ya seger lagi seperti biasa aja kayak gitu. Kita akhirnya ketika semua sudah clear, kita bertanya, sebenarnya itu enggak ding, si Pak D-nya Mas Codot itu nanya, kalian dari tempat ini? Iya Pak. Kalian ngapain? Pak D-nya cuma nanya, enggak, kita cuma berkunjung seperti biasa aja. Iya saya paham, cuman ada hal yang dilakukan kamu atau mbaknya? Ya akhirnya istri saya cerita, iya Pak, saya tadi ketika diundak-undakan menuju ke loket, saya kesandung terantuk, saya nggak sengaja ngomong hal-hal yang tidak pantas untuk diucapkan. Oh ya kui permasalahannya, oh ya itu permasalahannya. Kemudian saya nanya, Pak tadi ini sepupu saya, si Adit berusaha untuk menetralisir tapi nggak bisa. Yang bisa istilahnya yang keluar baru yang anak-anak. Pak D-nya Mas Codot cuman bilang, oh lah iya Mas, nggak cuman anak-anak itu. Lah emang ada apa aja Pak? Pak D-nya Mas Codot cuman bilang, sebenarnya tadi dia minta sesuatu Mas, cuman karena permintaannya saya pikir terlalu
bukan beresiko ya, terlalu berat untuk dilakukan. Jadi saya pikir saya agak paksa dia keluar, seperti itu. Kemudian si Pak D-nya Mas Codot ini nepuk pundak saya kayak, "Mas, sebenarnya tadi kamu juga pengen dimasukin, Mas, ketika kamu perjalanan ke sini. Cuman mungkin pegangan papa kamu ngejagain kamu untuk tidak ikut kemasukan." Saya ngeriwain lagi ingatan saya di pas sore tadi tuh. Oh iya, pantas ketika tadi saya cerita, saya udah buntu banget, semua ayat-ayat yang bisa udah saya spelling. Terus akhirnya saya marah-marah. Ya akhirnya mental benda-benda kayak gitu. Pada prinsipnya istri saya jadi agak peka kebetul. Apalagi kalau ya untuk hal seperti itu. Waktu itu sempat ditawarin ketika kita bertahun-tahun, ya nggak bertahun-tahun sih, kami berumah tangga baru 5 tahun. Istri sempat komplain tentang apa yang dia punya sekarang. Ya dikasih pilihan, ya mau hidup dengan kayak gini apa enggak. Istri cuma bercandain, udahlah yang, selama nggak ganggu-ganggu banget, ya udahlah. Kita juga cuma bisa ngerasain aja. Iya sih. Kita sempat ngobrol 2-3 batang lah, kita ngebahas sebenarnya itu. Saya akhirnya juga baru tahu ternyata ketika kita netralisir hal kayak gini tuh bisa pakai 2 cara ya. Kebetulan saya orang Jawa, kita bisa memakai cara ruqyah atau mau pakai cara kejawen. Kalau cara ruqyah yang kita sering tahu lah, dan kalaupun pakai cara kejawen juga kita tahu, kita artinya kalau pakai yang cara kejawen kan kita, yang saya tahu ya, mungkin kita bisa lebih, kita akan bertanya kepada entitasnya nih, kita akan lebih akomodatif, kayak maksudnya lu ngerawuhi itu kayak masukin fisik seseorang tuh maksudnya apa, ada permintaan nggak, atau kenapa lu bisa masuk kayak gitu. Alhamdulillah ketika si Pak Pinter pulang ini, mungkin emang beneran pinter untuk menghadapi hal seperti itu ya. Pada malam itu tidak ada kejadian apa-apa lagi, semua sudah netralisir. Saya nanya ulang, saya untuk bertanya ulang ke istri saya, "Kamu ngeliat apa tadi?" Enggak ngeliat apa tadi. "Sekarang kamu ngeliat apa di pintu itu, di perbatasan pintu sama pawon?" "Nggak ada yang, nggak ada apa-apa ya, standar." "Ya pawon kan dapur kan, punya Lek Hari kan." "Iya." "Kamu tahu nggak tadi kamu ngomong apa?" "Apa yang?" "Tadi kamu ngomong ngeliat anak kecil dengan caling, mata hitam, rambut putih, dan ada banyak. Dan kamu bilang, tolong diusirin itu anaknya." Istri saya nggak percaya. "Beneran yang?" Saksinya banyak ya, nggak cuman gua doang, nggak cuman mama, nggak cuman Dek Riki. Ini seluruh keluarga gue ngeliat lo kayak gitu. Ya paling kalau misalnya bertanya efeknya jangka panjang ya, kayak tadi yang saya bilang, jadi agak lebih bisa merasakan presence dari entitas-entitas yang nggak terlihat sama mata orang normal aja sih, seperti itu. Nyawanya jadi nggak ada juga. Nyawanya jadi nggak ada, dan akan ikut di tempat di mana dia pertama kali untuk ikut. Seperti itu. First time sih, pertama kali banget. Dan kayak tadi yang saya bilang di awal, saya hidupnya sangat logik sekali. Jadi ketika dihadapkan dengan hal seperti itu ya, kita akan bingung. Antara bingung, takut, dan gak berdaya. Gimana caranya nih buat ngelawan hal seperti ini. Seperti itu. Kalau dari si Pak Pinternya ini ngomong di atas 5. Masuk ke badannya.
Makanya tadi kan di awal cerita istri saya juga bilang berat banget badanku, yang berat banget. Dia jalannya udah agak bungkuk kayak gitu. Berat banget badanku, udah nggak kuat. Kayak kalau ada penonton yang pernah datang ke museum itu pasti tahu lah suasananya. Dari awal masuk itu kan ruangannya sempit dan tidak ada jendela untuk akses angin keluar masuk ya. Jadi kayak suasananya ya lembab, udara tipis kayak gitu. Sedari awal ketika di musim itu istri saya udah bilang berat banget yang badanku, susah digerakin. Kita turun dari museum itu jam 1:30-an, sampai istri bener-bener bersih, dimandiin pakai kain jarik sama kembang tadi itu sekitar jam 10 malam. Itu lama banget, sangat lama, sekitar 5 jam 6 jam dengan kondisi seperti itu. Lama sekali. Ya part paling gak enaknya itu adalah ketika saya ngebawa orang yang trans gitu dengan jarak 20 kilo, yang saya harus menjaga agar selamat secara fisik, dan juga saya harus menjaga istri saya untuk tidak keluar dari mobil sembarangan seperti itu. Itu part yang paling memacu adrenalin banget lah. Amat sangat, dengan kondisi waktu itu hujan deres, terus visibilitas mobil juga pendek banget pasti jaraknya. Kayak gitu, asik ya. Istri aja. Makanya tadi kan saya bilang di awal juga bahwa istri sebelum kejadian ini dia tuh di fase takut ketika di tempat itu. Jadi kalau kita sering dengar cerita-cerita ketika datang ke tempat baru yang menurut kita asing, dan kita udah ngebawa hawa negatif dan rasa takut, itu akan gampang banget kan ya ditempelin ya. Akan sangat gampang banget. Makanya orang-orang bilang nyantai aja, chill aja kalau ke tempat baru, nggak usah yang bener-bener diliputi rasa takut banget. Pasti akan gampang banget untuk ketempelan seperti itu. Fun fact-nya, saya itu kuliah dulu di Jogja, yang sama istri saya itu udah kunjungan ketiga. Di kunjungan yang saya kedua kali juga ya nggak kenapa-kenapa gitu loh. Maksudnya ya standar wisatawan aja datang ke museum seperti itu. Cuman ketika sama istri saya mungkin dia ngelihat banyak pohon gede ketika masuk area museumnya, ketika masuk ke areanya juga seperti itu. Saya nanya sama istri saya, ketika masuk di pintu awal, apa yang kamu lihat yang? Itu ada arca ya yang ya? Iya, arca apa itu yang? Kan saya agak seneng dengan sejarah-sejarah seperti itu ya. Itu arca atau patung Dewi Sri yang, lah kenapa? Aku ngeliat matanya nyala merah, terus kan kalau Dewi Sri itu di sininya kayak ada manik-manik ya, kayak ada kalung kayak gitu, itu nyala kayak shining seperti itu, padahal itu kan batu yang kita tahu ya, arca itu. Makanya pas aku langsung masuk, jadi buka pintu museum, itu arcanya langsung di tengah. Pas kita buka pintu sama guide-nya yang, aku langsung nunduk. Karena ke arah manapun aku jalan, ke wing sebelah kanan atau wing sebelah kiri, matanya dari si arca itu selalu ngikutin aku yang. Makanya aku nggak berani untuk kayak standar wisatawan ngelihat kanan kiri, makanya aku selalu nunduk. Kalau ke tempat baru, sebisa mungkin jaga kelakuan, gak usah seruntulan, gak usah mau apapun yang ada di badan lo, mau apapun atau apapun yang lo punya ketika datang ke tempat baru, ya when in Rome do romance do aja lah. Ya sopan, ya kayak gitu aja, gak usah yang aneh-aneh, ntar kejadiannya kayak istri saya kayak gitu. Udah saya sering bilangin, kalau di tempat baru gak usah sembarangan lah ngomongnya.